Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai sesi bimbingan kelompok kita hari ini, ada baiknya kita mungkin berdoa dulu ya. Kalau begitu saya berikan kepada Adik Agung untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih kepada Adik Agung karena telah memimpin doa hari ini. Nah, bagaimana kabarnya semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Saya harap semuanya sehat-sehat ya dan semangat untuk mengikuti sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Kalau begitu kita perkenalkan nama dulu deh sebelum kita lanjut ke sesi bimbingan kelompoknya. Saya mulai dari sisi sebelah kanan saya. Silahkan diperkenalkan nama dan kelasnya. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas 11 IPA 1. Halo Viva. Halo Pipa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsha Nabila Sofiasya. Saya dari kelas IPS 1. 10 IPS 1. Halo Marsha. Perkenalkan, nama saya Alifia Nisa dari kelas 10 MIPA 1. Halo Olivia. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Agung dari kelas 10 IPA 3. Halo Agung. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Reza Tamama, asal kelas dari 11 IPA 2. Halo Reza. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Sakina dari kelas 11 IPA 1. Halo Sakina. Baik, perkenalkan nama saya Surafina Damayanti, saya dari kelas 11 MIPA 1. Halo Dina. Baik, perkenalkan nama saya Erma Delia dari kelas 10 IPS 4. Halo Erma. Perkenalkan, nama saya Makfiratul Badani dari kelas 11 MIPA 2. Halo Makfira. Oke, kalau begitu kita sepakati dulu kalian ini mau dipanggil adik-adik, anak-anak atau saudara-saudara. Anak-anak Ibu. Oh, kalau begitu. Anak saja Ibu. Oke. Kalau begitu, Ibu akan memberikan kalian memberitahukan tujuan bimbingan kelompok kali ini. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih public speaking atau keterampilan berbicara kalian. Mohon Zakina diperhatikan, Nak. Nah, kalian bisa mampu mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, dan tanggapan kalian terhadap cerita-cerita dari teman-teman kalian. Dan juga kalian diharapkan mampu melatih dan bertanggung jawab atas pendapat yang kalian utarakan sendiri, begitu ya? Jadi Bu, mungkin sebelum kita mulai bimbingan kelompok, kita kan sudah perkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya sekarang mungkin Ibu yang perkenalkan diri. Oh, oke, kalau begitu. Mohon maaf ya, Ibu lupa tadi perkenalan nama. Jadi perkenalkan nama Ibu Sri Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Halo Ibu. Siapa Ibu? Wulan. Halo Ibu Wulan. Halo semuanya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Iya Ibu. Nah, adapun teknik yang akan digunakan pada sesi bimbingan kelompok hari ini yaitu teknik diskusi, brainstorming, dan narrative approach. Oke, kalau begitu topik bahasan kali ini adalah tips menemukan passion dalam belajar. Kalau dari kalian sendiri, ada yang tahu apa itu passion? Saya Ibu. Coba Viva. Menurut saya Ibu, passion itu minat dalam belajar Ibu. Oke, minat dalam belajar. Ada yang lagi? Saya Ibu. Coba Sakinah.
Mungkin Ibu kalau passion itu bukan ketertarikan atau rasa suka. Oke, betul ya, bahwa passion itu artinya ketertarikan atau rasa suka terhadap suatu objek itu secara umum. Nah, kalau dalam topik menyangkut topik kita hari ini yaitu tips menemukan passion dalam belajar, artinya kita menemukan ketertarikan atau minat kita dalam belajar, gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan kesiapan kalian. Apakah semua sudah siap untuk mengikuti sesi bimbingan kelompok? Siap, Ibu. Semangat? Semangat. Oke, kalau begitu biar tambah semangat lagi deh, kita ice breaking dulu. Kalau begitu, kalau Ibu bilang ice breakingnya, kalau Ibu menyebutkan siang, kalian bertepuk 2 kali. Kalau pagi bertepuk 1 kali. Kalau malam seperti ini. Oke? Oke, kalau begitu Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Malam. Oke, Sakina, ayo fokus. Tadi minta diserang. Oke, siang, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke. Lagi Bu, 1 kali. Oke, kalau gitu 1 kali lagi. Siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Oke, fokus semua ya. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk kalian. Oke, Ibu membagikan lembar LKPD ini, tapi kalian jangan mengisi dulu ya. Kita sama-sama akan isi lembar LKPD ini setelah sesi teknik narrative approach. Ngerti? Iya, Ibu. Oke, kita mau masuk ke kegiatan inti. Saya menanyakan kesiapan kalian dulu. Apakah semua sudah siap? Siap, Ibu. Baik, kalau begitu seperti yang Ibu tadi bilang, topik bahasan kita pada kali ini tips menemukan passion dalam belajar. Nah, kita mulai dengan sesi brainstorming. Apa ada yang tahu atau ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Mengapa sih kita penting untuk menemukan minat belajar kita? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, dipersilakan dulu kepada Vina. Supaya proses dalam belajar itu berjalan dan bisa dapat reward dari orang tua kalau nilai meningkat. Oke, bagus. Ada lagi? Iya, Zakina. Menurut itu Bu, kalau misalkan anunya itu Bu, itu dapat nilai yang bagus sih Bu, supaya tinggi nilai. Saya Bu, Oke, Alivia. supaya termotivasi untuk belajar Ibu. Oke, betul sekali ya. Jadi, kenapa kita penting untuk mempelajari, untuk menemukan minat belajar kita sendiri itu supaya kita lebih termotivasi lagi untuk belajar, mendapatkan nilai akademik yang tinggi juga. Terus setelah mendapatkan nilai akademik yang tinggi, bisa jadi orang tua kita memberikan reward atau apresiasi kepada kita. Nah, ini juga salah satu motivasi kita untuk kenapa kita perlu untuk meningkatkan minat dalam belajar kita. Terus, ada yang tahu apa saja faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui minat belajarnya?
faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Saya. Oke, dipersilahkan dulu kepada Nak Reza. Saya menurut Ibu faktor lingkungan Ibu. Oke, faktor lingkungan. Kalau menurutku Ibu, faktor yang mempengaruhi minat dalam belajar itu terdapat dua Ibu, faktor internal dan eksternal. Oke. Internal itu berasal dari dalam diri sendiri, dan eksternal itu seperti yang disebutkan tadi Reza, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan lain-lain. Ya, betul sekali ya, bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa itu diklasifikasikan ada dua, yaitu eksternal dan internal. Di mana internal sendiri yaitu dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi kita, ketertarikan kita terhadap belajar itu sendiri, dan apa yang mempengaruhi kita. Terus faktor eksternal sendiri itu berupa dari lingkungan, seperti yang dijelaskan tadi temannya. Faktor lingkungan bisa berupa dari teman sebaya kita, keluarga, ataupun ruangan kelas yang mempengaruhi minat belajar seseorang. Nah, kalau begitu kita next ke sesi diskusi kalian. Oke, sudah siap untuk berdiskusi? Siap Ibu. Kalau begitu, sesi diskusi kali ini Ibu akan menguraikan topiknya, yaitu kalian berdiskusi mengenai tips untuk menemukan passion atau meningkatkan passion minat belajar kalian. Gitu ya. Dan setelah berdiskusi, Ibu akan menunjuk salah seorang yang akan memberikan kesimpulannya terkait hasil diskusi kalian. Oke, paham? Paham Ibu. Intinya kalian berdiskusi. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk berdiskusi mengenai tips meningkatkan minat belajar. Oke, kalau begitu Ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk mulai diskusinya. Kira-kira kalau apa tipsnya? Kalau saya tuh mending kalau memang belajar cari betul-betul tempat yang kondusif biar kita lebih betah ke dalam belajar dan nyaman juga dalam belajar. Ruangannya di kalau saya sendiri tipsnya itu kayak dicari tahu dulu materi-materi apa yang akan dipelajari supaya lebih berniat kayak begitu ya. Kan kalau di tahun ini bilang, oh materi ini dipelajari, kayak lagi tumbuh tuh ketertarikan untuk belajar. Jadi lebih mungkin permantap saja di kesiapan tak. Iya, cari tahu dulu informasinya tentang materi ini. Menurut saya sih kayaknya lebih ke tujuan tak dulu tuh, ditentukan tujuan tak biar kayak lebih termotivasi kayak untuk belajar. Berarti kayak kalau tujuanmu belajar mendapatkan nilainya bagus begitu, jadi lebih tertarik ke kayak harus kayak ini betul-betul belajar supaya tercapai tujuanku. Misal mungkin jadi dokter tuh, jadi harus betul-betul belajar. Tujuan tak menjadi dokter harus rajin belajar. Bisa. Menurut ini apa tipsnya bagus sih? Saya juga bingung kali ya. Mungkin begini, misal kita harus mengetahui gaya belajar kita seperti kinestetik, auditori, dan apa yang satu? Visual. Nah, semisal di visual itu, kan visual itu penglihatan. Ada orang yang cara belajarnya itu dengan melalui penglihatan, semisal menonton video dan lain-lain. Kalau semisal kinestetik bagaimana? Estetik itu yang kayak suka ki orang belajar kalau langsung mempraktekkan. Misalkan olahraga kan dia suka ki, misalkan dia mendengar sama melihat, makanya dia suka ki kalau langsung praktek. Berarti kalau yang auditori yang pendengaran toh? Oh, berarti itu tipsnya deh, kayak cari ki dulu gaya belajar lah, tahu dulu. Berarti saya ini selama ini Kenapa ya? Karena dari sebagian untuk berpraktek. Saya berarti olahraga deh. Daripada harus mendengarkan terus tidak ada praktek.
Adik, jadi menurutmu ini apa passion yang mungkin untuk kita tingkatkan passion Kak? Kalau saya pribadi kalau mau aku tingkatkan gaya belajarku tanpa teman kan biasa itu ada teman yang bilang jamu dulu kerja itu kita juga ikut-ikutan malas, makanya kalau cari teman yang sama-sama mau mengerjakan tugas begitu yang kayak bantu untuk meningkatkan minat dalam belajar begitu, karena kalau berteman bisa memang. Kalau menurutmu Vira? Kalau saya tuh untuk meningkatkan minat belajar kita tuh kayaknya butuh dukungan dari kayak teman, keluarga begitu. Karena kalau nggak ada dukungan pasti kayak malas, tidak ada motivasi kayak begitu. Oke, karena diskusi kalian tadi sudah selesai, sudah 10 menit ya. Oke, kalau begitu Ibu tunjuk deh satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusi yang kalian. Silakan, Naza. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Pada diskusi kita kali ini yang dapat saya simpulkan yaitu di sini bagaimana kita cara untuk menentukan gaya belajar kita. Tadi juga sudah didiskusikan apa saja gaya belajar, yaitu auditorik, estetik dan visual. Nah, di situ teman-teman bisa menentukan apa gaya belajarnya. Dan tadi juga teman-teman menyampaikan dari faktor pendukung belajar kita yaitu lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh terhadap bagaimana kita belajar, begitu juga ruangan dan tujuan. Bagaimana tujuan awal kita, apa tujuan kita masuk sekolah. Dan itu juga penting yaitu lingkungan teman sebaya. Itu juga kita harus memperhatikan agar dapat mendukung belajar kita. Mungkin itu saja. Berdasarkan hasil kalian, yang pertama menentukan gaya belajarnya dari auditori, estetik, dan visual. Terus cari lingkungan belajar yang nyaman, terus memperhatikan apa yang paling penting, terus teman sebaya yang sama-sama semangat juga dalam belajar. Oke, kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Kalau minat sendiri itu ketika kita merasa senang atau puas dan tidak ada rasa terbebani dalam diri kita untuk mengikuti mengerjakan sesuatu yang kita minati sendiri. Nah, minat itu tumbuh secara alamiah berdasarkan pengaruh lingkungan, tetapi diperlukan juga stimulus dari dalam diri untuk menghasilkan prestasi-prestasi yang lebih maksimal. Itu ya. Nah, kalau begitu, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang mau bertanya terkait tips menemukan minat belajar ini? Oke, berikan kesempatan pertama kepada Ina. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya Ibu kan tadi ada disebutkan beberapa tips-tips dalam menentukan passion dalam belajar. Kalau menurut Kak Ibu, yang mana paling bagus Ibu supaya lebih cepat atau lebih tepat untuk meningkatkan passion atau minat dalam belajar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari Ibu sendiri untuk dari beberapa tips tadi, yang paling bagus itu mungkin menemukan teman belajar ya yang motivasi atau sama-sama suka dalam belajar sehingga kita sama-sama lebih termotivasi atau saling kejar-mengejar begitu. Ada yang misalnya saya belum selesai dia selesai, terus kita termotivasi lagi untuk masa dia selesai saya tidak gitu ya. Pokoknya cari teman yang semangat juga dalam belajar. Terus mungkin gaya belajarnya juga tadi ditemukan supaya bisa kita lebih tertarik lagi, lebih minat lagi dalam belajar, lebih suka apa yang kita senangi, mungkin bisa meningkatkan motivasi kita dalam belajar itu sendiri.
saya jawab, ada teman-teman sendiri yang menjawab apa itu perbedaan minat dan bakat? Saya Bu. Oke, gimana? Jadi minat itu berkaitan nanti dengan rasa suka, jadi kita bisa senang terhadap seseorang tertentu. Sementara bakat itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir yang tentunya perlu diasah agar dapat berkembang secara optimal. Itu tadi ya yang disampaikan saya benar. Itu menambahkan lagi minat itu seperti yang dikatakan teman, minat perasaan tertarik yang dimiliki dari dalam diri kita sendiri, timbul secara alamiah, tapi itu memerlukan stimulus sendiri juga. Nah, kalau bakat itu keahlian atau kepandaian yang dibawa kita sejak lahir, dan itu mungkin saja bisa berkembang seiring waktu berdasarkan ketika kita mengasahnya. Nah, kalau begitu dari ya yang ingin bertanya. Satu lagi, apakah bisa itu bakat dan minat dikombinasikan? Apakah minat dan bakat itu bisa dikombinasikan? Siapa tahu ada yang mau jawab sebenarnya? Kenapa? Jadi menurut saya Bu, minat dan bakat itu sangat cocok jika dikombinasikan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu minat itu kayak kegemaran kita, sedangkan bakat itu sudah ada dari lahir. Jadi kalau misalnya kita kombinasikan itu, mungkin itu bisa berkembang, bisa kita juga manfaatkan lah. Kalau misalnya minat dan bakat sejalan, jadi haruslah sebelum saja. Tadi pendapat yang dikatakan temannya terkait apakah minat dan bakat itu sejalan, saya rasa tidak mendengar kalau kita paham ya. Kalau begitu kita melangkah ke sesi narrative approach. Mana sesi narrative approach ini adalah pendekatan kepesertaan. Kalian di sini diwariskan untuk mengutarakan perasaan atau kesusahan kalian atau tantangan kalian terkait minat atau tantangan yang kalian hadapi dalam menemukan minat belajar kalian, atau tantangan kalian yang kalian hadapi selama ini untuk belajar. Ada yang mau nggak? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi di sini masalah saya itu Bu, saya belum mampu mengatur waktu saya, yang dimana jam tidur saya itu menurut saya masih berantakan, dan saya juga kadang masih bingung dalam keadaan bukan lagi kadang Bu, tapi sering, dan saya juga yang menjadi kendala saya itu Bu, kadang saya malas untuk melakukan sesuatu. Saya juga bukan cuma di dalam belajar, saya juga di dalam bekerja. Itu tadi ya masalah yang dibicarakan temannya. Dari teman-teman sendiri ada yang mau menanggapi masalah dari atau memberikan solusi terkait masalah dari Anissa? Saya Oke, silakan. saya ada solusi buat seperti itu. Tapi sebenarnya berkaitan sama yang tadi tips-tips tadi. Kalau menurut saya itu bukan ini rasa ini selalu berjeruk atau selalu bukan lagi selalu tapi sering jenuh dan belajar. Mungkin Bu, solusi yang dapat saya tawarkan itu selain mencari teman yang baik, bagus, teman belajar, mungkin bisa juga tentukan skala prioritasnya Bu. Karena jangan sampai terus jenuh dan tidak mau belajar kan kayak orang tidak punya tujuan. So, makanya tentukan dulu tujuan kita, misalkan ke sekolah, itu soalnya apa yang tujuan kita ke sekolah. Dan bisa tahu mungkin magari ke orang tua tahu, nah itu selalu tanamkan di dalam pikiran kita supaya jadi motivasi lah, ada motivasi kita untuk belajar.
Dan itu juga tadi cari teman yang baik ya, dan yang bagus supaya bisa kita bimbing, rangkul lah untuk belajar. Misalkan biar mau main game, tapi kalau belajar teman tapi sedain aja gitu, belajar jadi mudah gitu. Terus yang kalau begitu saya kembali lagi kepada Reza, bagaimana kondisi dari lingkungannya? Paham ya. Kalau begitu ada yang mau mengutarakan rasanya lagi nggak? Atau tantangannya deh? Oke, tidak apa-apa karena kita di kelompok ini memang dilatih untuk menjalankan rasanya, dan teman-teman di sini bisa menjaga rahasia deh. Ya, itu ada stiker usia dari orang tuanya dibatasi. Kalau begitu, ada yang mau menanggapi nggak atau memberikan solusi kepada Masya? Dari satu. Saya Bu. Oke, kayaknya di bimbingan kelompok saya ini Reza paling aktif ya. Saya juga, Bu. Oke, aku juga. Bisa banget. Baik, kalau misalnya dari saran dari saya itu mungkin teman saya bisa membicarakan dulu sama ke orang tuanya. Dan mungkin bagusnya itu kalau misalnya sebelum bicara kita perhatikan dulu moodnya kedua orang tuanya. Kalau misalnya kita lihat sementara senang, mungkin itu waktu yang pas untuk berbicara. Tapi kalau misalnya ketika kita lihat alisnya agak mengkerut, mungkin kita bisa kita sedikit dulu rela atau apa biar kita ambil hatinya. Nah, jangan awalnya lagi marah lagi. Jadi ketika kalau misalnya kita dapat nih hatinya, mulai lagi bicara. Kita orang bicara dari hati ke hati lah. Kita lagi bilang, Pak, Bu, saya mau, saya sekarang dengan ini jelaskan ini juga apa alasan kita yang rasional lah, yang masuk akal. Dan mungkin orang tua tak mengerti juga kalau misalnya kita sampaikan mungkin cuma karena orang tua itu kadang-kadang orang tua biar besar makin tapi ada yang anak kecil, jadi kita coba mendiskusikan sama orang tua. Mungkin saya. Oke, itu tadi ada solusi yang solusi permasalahan dari Natasha. Bagaimana tanggapan dari Natasha sendiri? Saya itu awal dari sekali bilang pada Reza itu kayak satu komunikasi dengan baik sama teman-teman. Kalau saya komunikasi sama teman-teman kayak ada di situasi yang
dulu ini boleh Sekali boleh tadi saya mau. Hasil bimbingan kelompok kita secara keseluruhan. Dan siap Dina. Ya ibu selalu siap 45. Tapi kan sekarang baik, terima kasih. Nah, sebelumnya di kelas itu ada beberapa teman saya yang sering ngajak bolos, tidak kerja tugas, dan bahkan pernah diajak untuk merokok. Dan bahkan tugas-tugas saya sering terlambat dikumpul. Dan saya juga pernah bolos sama teman untuk tidak mengikuti mata pelajaran tersebut. Mungkin dari teman-teman atau ibu adakah solusinya atau sarannya untuk kedepannya? saya sih kita berhadapan nanti ya. Individual Budi. Iya. Kalau tadi masalahnya terkait lebih ke pertemanan yang negatif. Ya, saya beberapa. Itu mungkin ada teman-teman yang mau memberikan solusi. Saya juga lebih jauh seperti itu dan dalam pergaulan yang lebih positif. Kan dia diterima, jadi kalau dari kita sendiri tidak mau, tidak bakal sekali tunjukkan sama mereka gitu. Ada yang lain? Oke, saya berdasarkan pengalaman saya dulu, karena saya juga pernah diajak oleh ini untuk tidak pernah diajak polisi juga. Saya sudah coba. Jadi mungkin saran untuk teman baik Agung, mungkin bisa memperbaiki dulu prinsipnya, tujuannya. Sama kayak saya juga, kita sama-sama cari tujuan. Dan lingkungannya juga. Agung menurut saya tak perlu dia untuk musuhi temannya atau jauhi, cukup batasi saja. Tapi Agung juga perlu untuk memperbaiki lingkungannya, cari yang lebih baik lah, biar ada yang memotivasi Agung, sama saya juga. Saya sama-sama malasan kok. Jadi mungkin Agung bisa memperbaiki lingkungan sekitarnya dulu, mulai untuk bertahan sendiri ke hal negatif, dan mungkin bisa juga kalau misalnya jauhi rokok supaya bisa. Ya, saran terakhirnya sangat bagus ya, jauhi rokok dan baik. Iya betul. Oke, Apa sih di kanannya Bu? siapa nanti bilang Nah, baik Bu. Pertanyaan baik Bu. Nah, bahkan sebelumnya saya sering menolak ajakan tersebut, tapi lagi teman Bu, Yang ini. teman kelas, kan beda kelas juga. Nanti itu, apa itu tugas? Tidak keren kalau kerja tugas rajin sekali kayak coach cewek gitu. Nah, bahkan kalau dia keren itu tidak keren di rumah terus, harus memang dari ke dunia luar begitu. Bagaimana itu? kalau dari permasalahan Agung sendiri, mungkin kalau begitu nggak apa ya, Pak, tinggalkan lingkungan pertemanan ini seperti itu. Meskipun dibilang begitu, itu menandakan bahwa kualitas pertemanan itu sangat tidak bagus. Jadi saya sarankan
jadi lebih jelas. Oke, kalau begitu tadi karena sesi naratif approach kita sudah selesai, kami ibu mau kalian mengerjakan LKPD-nya. Iya Bu. Bilang Bu, masih bagus gitu. Lagi dibilang lagi. Tapi sebelum mengerjakan PKPD kan tadi Bu Dokter Sakina menyimpulkan semua Iya, dari awal. Oke, sebentar di sebelum penutup saya minta ingat sebentar. Tapi kita mengerjakan LKPD dulu. Setelah mengerjakan LKPD baru untuk menyimpulkan. Oke, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Siap. Ini ada pulpen pulpennya Bu. Ada pulpen tak Bu saya? Dia pulpennya ini. Hama. Salah pasti itu. Oke, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Silakan dikumpul ya. Oper, dioper. Ini anak gulung-gulung. Ibu yang kami kasih Ini, Bu. Oke. Terima kasih. Kalau begitu, saya meminta Zakina tadi untuk menyimpulkan, untuk menarik kesimpulan deh terkait topik yang kita bahas pada hari ini. Topik bimbingan kelompok secara keseluruhan, yaitu tips menemukan passion dalam belajar. Silahkan, Zakina. Tahu? Iya Ibu. Tahu? Tidak kuperhatikan Ibu. Jadi Bu, kesimpulannya itu Bu, tadi kan kita sudah melakukan bimbingan kelompok mengenai tips menemukan passion dalam belajar. Di mana tadi itu Ibu dijelaskan mungkin passion itu sama dengan minat atau ketertarikan kepada sesuatu. Nah, adapun tadi faktor-faktornya Ibu kayak tadi faktor eksternal dan internal, di mana ada faktor dalam diri kita sendiri maupun ada faktor dari luar seperti lingkungan, teman sebaya dan lain-lain. Kemudian Ibu ada beberapa tips juga setelah kita berdiskusi tadi, yaitu yang pertama itu menemukan gaya belajar yang cocok, seperti tadi Reza mengatakan dia lebih ke kinestetik, dan ada juga tadi yang dikatakan Tina Ibu bilang harus mencari teman yang bisa kita memang merangkul supaya sama-sama kita mencapai tujuan bersama. Kemudian tadi juga tipsnya itu ada di mencari lingkungan belajar yang bagus, atau kelas juga bagaimana mengatur suasana kelas supaya lebih kondusif, supaya bisa kita tingkatkan passion atau ketertarikan dalam belajar. Dan tadi juga Bu hasilnya naratif approach-nya juga dibahas karena bisa kita cerita, bertukar informasi. Mungkin Bu nanti itu naratif approach-nya Ibu bisa lagi kalau kelompok lagi. Oke, siap. Karena bagus Ibu lebih tertantang terbuka untuk menceritakan pengalamannya agak kurangan deh. Kalau bagus nanti di sini. Jadi mungkin lebih bagus lebih cocok atau lebih giat bagi belajar karena dapat bagaimana tipsnya untuk kita menemukan passion tak dalam belajar, ketertarikan tak dalam belajar. Begitu jika Pak. Terima kasih Bu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, terima
kasih kepada Sakina karena telah menyimpulkan topik bahasan kita hari ini. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit bahwa minat itu sedikit banyaknya itu berfungsi sebagai pendorong keinginan kita untuk penguat hasrat kita sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu dengan tujuan dan arah tingkah laku sehari-hari. Nah, adapun fungsi minat yaitu mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan. Nah, itu saja sesi bimbingan kelompok kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada kalian semua telah mengikuti sesi bimbingan kelompok ini. Tidak terasa 45 menit ini sangat berharga ya. Dan saya harap kepada semua anak-anakku sekalian bisa berubah dan lebih bisa menemukan minat dalam belajar. Setelah ini kalian mungkin bisa melaksanakan tips-tips yang kalian berikan tadi kepada teman-temannya mungkin. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.